Analisa bakat dengan sidik jari untuk personal ataupun kemitraan secara online. Kemudian harganya itu Rp100.000 per orang. Jadi kita hanya mengeluarkan satu hasil saja, satu jenis hasil. Itu sudah mencakup dari kecil sampai nanti dari STK, maksudnya untuk learning. Kemudian untuk pekerjaan yang cocok, jurusan kuliah yang cocok, jurusan SMA yang cocok. Kemudian posisi kerjanya bagusnya di mana. Tapi itu semuanya adalah prediksi ya. Jadi prediksi itu bisa salah intinya. Jadi intinya hasil analisa ini seperti ketika langit mendung itu terjadi hujan. Tapi kan nggak pasti, benar nggak? Jadi ketika langit mendung itu hujan. Secara logika ya, logikanya kan berarti ada uap air di atas kita gitu. Tapi kan nggak mesti hujan. Nah seperti itulah. Jadi tidak akurat 100% intinya itu. Karena ini masih ilmu yang akan bisa dikembangkan di masa depan. Tapi untuk saat ini yang bisa kita ketahui, yang bisa kita simpulkan baru ini. Nah, caranya gimana? Scan telapak tangan. Jadi tangan itu langsung di-scan seperti ini. Jadi tangan ditempel di mesin scanner seperti ini. Kemudian lakukan scan. Cuma gitu aja. Nah, scanner ini bisa memakai scanner printer 3-in-1. Printer 3-in-1. Kalau printer 3-in-1 yang ini ya. Nah, ini kan besar ini. Oh, nggak bisa. Jadi ini kan printernya besar gini. Bisa memakai printer 3-in-1 ataupun hanya scannernya saja. Biasanya kalau printer 3-in-1 itu kan banyak yang punya ya. Banyak yang punya, kemudian banyak yang beli. Karena saya beli aja udah beberapa kali. Dan biasanya scannernya nggak dipakai kecuali untuk fotokopi gitu kan. Dan biasanya lagi printernya mati, scannernya masih hidup. Nah, kita gunain aja itu untuk scannernya. Nah, kemudian resolusinya berapa? Minimal 300 dpi. Apakah kalau 200 boleh? Boleh, silahkan nanti dicoba dulu, kita dikirimkan ke saya. Kalau ada masalah, kita ulangi lagi. Gitu. Kemudian simpan dalam bentuk JPG atau PNG. Yang penting dalam bentuk image. Kenapa kok image? Karena ketika itu tidak dalam bentuk image, nanti ketika dibesarkan akan jadi masalah, tidak terlihat. Jadi ketika itu dikirimkan dalam bentuk gambar, ini kemarin saya ada kiriman dalam bentuk gambar ya. Mana ini? Nah ini Pak ya. Nah ketika ini dalam bentuk, nah seperti ini ya, ini kan dikirim dalam bentuk PDF. Nah, ketika ini dibesarkan, maka akan pecah. Nah, ini bisa dilihat sendiri, ini pecah. Nah, ini kan nggak kelihatan. Ini tidak kelihatan. Nah, ini yang tangan misalnya. Nah, ini tidak kelihatan sama sekali. Nah, bisa bentar. Nah, ini kan tidak kelihatan sama sekali. Nah, berbeda ketika dikirimkan dalam bentuk JPG. Ketika dalam bentuk JPG itu dibesarkan. Ini yang resolusinya 300 ya. Ini resolusi lebih dari 300. Nah, kemudian ketika ini diperbesar, maka akan sangat jelas sekali seperti ini. Kemudian kalau ini memakai printer yang resolusinya 300 dpi, hasilnya seperti ini. Nah, kan sangat jelas sekali ya. Jadi pengiriman itu sekarang untuk saat ini itu hanya dikirim dalam bentuk scanner, kemudian dalam bentuk PNG. Dan itu adalah syarat wajibnya. Kenapa? Kemarin itu kita sebenarnya udah nyoba dikirim dalam bentuk foto gitu. Tapi pada akhirnya nggak bisa. Pada saat di telapak tangan itu kita ngitungnya kesusahan. Jadi untuk saat ini itu hanya bisa dikirimkan dalam bentuk scan, hasil scan, kemudian dalam bentuk image. Itu adalah syarat utamanya gitu ya.
Kemudian ditambahkan label kanan dan kiri. Jadi di sini kan ada label kanan kiri ya tadi ya. Nah, di sini ada label kanan sama kiri seperti ini. Jadi ini cuma kertas kemudian dipakai, ini kan pakai selotip ya. Nah, seperti ini ada selotipnya gitu. Kan nggak ganggu juga yang di sini. Kemudian kasih nama juga kalau pengiriman banyak. Kenapa kok kasih nama? Karena tangannya siapa nanti lupa. Karena kita nggak perhatiin, biasanya kan kita perhatiin muka, nggak perhatiin tangan gitu. Berikutnya, 2 kali scan 10 jari dan telapak tangan plus 2 jempol. Jadi nyeken itu 2 kali. Scannernya, nyekennya itu 2 kali. Ini yang pertama, jadi seluruh jari. Jadi scanner itu 2 kali scan, jadi 1 dan 2. Jadi nyekennya itu 2 kali, 1 dan 2. Yang pertama adalah scan telapak tangan dan 8 jari. Nah, di sini jempol itu kenapa kok disendirikan? Karena tidak kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi yang kelihatan itu jempolnya cuma separuh. Kemudian apakah kalau dipaksa di hadapan ke depan bisa namun sakit. Dan biasanya tetap tidak full 100% di terlihat semua. Nah, kemudian pengiriman yang kedua, scanner yang kedua cuma di jempolnya saja seperti ini. Jadi ini satu, nah ini jempolnya saja ini. Jempolnya saja untuk scan keduanya. Atau bisa seperti ini. Nah, ini jempolnya saja juga. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bisa terlihat sangat jelas. Oke ya. Kemudian berikutnya, lah tadi mana? Ketutup ya. PowerPoint-nya ketutup. Bentar. Berikutnya, umur 5 tahun dan 10 tahun usapkan tinta tipis-tipis. Jadi kalau umurnya 5 tahun, 5 sampai 10 tahun lah, 10 tahun ke bawah itu usapkan tinta tipis-tipis seperti ini. Jadi usapkan tinta seperti ini. Tinta bisa pakai tinta apapun boleh itu. Yang penting ada warna-warnanya dikit gitu. Dan jangan delemok, jangan terus tintanya ditebelin gitu, enggak. Ini yang dipinginkan, kita inginkan itu tintanya itu cuma usap tapi searah saja gitu. Jadi tintanya tipis gitu. Ini pengiriman yang kedua, ini contoh tadi. Nah, beberapa kesalahan yang biasa terjadi saat pengiriman hasil. Dikirim tidak dalam bentuk image. Jadi udah tadi ya, dikirim dalam bentuk PDF dan tidak terlihat gitu ya. Kemudian berikutnya resolusi gambar kecil. Jadi biasanya kesalahan itu bukan di saat nyekennya, tapi saat pengiriman. Jadi kalau gambar itu dikirim di WhatsApp, kemudian dalam bentuk gambar, maka resolusinya akan rusak dan akan jadi kecil banget, nggak bisa dilihat, intinya itu. Jadi paling aman nanti kirim dalam bentuk kirim ke email saja file asli dari hasil scan-nya itu. Gambar kelingking terpotong, perhatikan kelingking setelah scan selesai. Biasanya kan ada itu loh, bagian pinggir itu sebenarnya sudah tidak terbaca scanner, tapi masih ada kacanya gitu. Nah, kaca terakhir itu yang enggak kelihatan. Nanti perhatikan aja langsung paham. Gambar pangkal telapak tangan terpotong. Jadi kalau bisa pangkal telapak tangan dinaikkan sedikit. Jadi benar-benar tangan itu berada di tengah-tengah. Seluruh area tangan itu benar-benar berada di tengah-tengah kaca itu. Kulit tidak menempel di kaca. Nah, kadang ini terangkat sedikit. Jadi scanner itu enggak seperti foto ya. Kalau foto itu terangkat sedikit kelihatan. Kalau scanner itu harus benar-benar nempel. Jadi pastikan aja tidak ada tangan itu tidak terangkat gitu.
Kemudian label kanan kiri kadang lupa, jadi langsung dipakai apa itu selotip aja. Kemudian label nama. Label nama itu penting saat pengambilan data yang banyak agar tidak terbalik dengan gambar tangan orang lain. Kalau cuma ngirim satu nggak perlu label nama, itu ya. Dikirim dalam bentuk gambar ke WA. Nah, ini biasanya terjadi dan terus-menerus terjadi. Jadi paling aman itu kirim gambar aslinya ke email akilabakat@gmail.com. Ini paling aman dan sampai saat ini karena ini terlalu dirasa ribet gitu ya, mungkin ya, dirasa ribet gitu. Ini jarang digunakan. Jadi biasanya udah nyekennya lama, udah pakai nyeken di luar rumah, maksudnya nyeken di tempat scanner orang itu di warung scan. Kemudian dikirimnya dalam bentuk gambar melalui WhatsApp dan akhirnya nggak kebaca. Beneran akhirnya nggak kebaca karena gambar yang tadinya itu besar itu jadi kecil-kecil, jadi 58 kilobyte gitu. Padahal file aslinya 1 atau 2 megabyte. Artinya diperkecilnya berapa? 10 kali, 20 kali. 20 kalian itu diperkecilnya. Akhirnya sampai sini nggak bisa kelihatan, kemudian ini harus diulang pengambilan data dan akhirnya nggak jadi. Jadi mohon tonton video ini atau apa ya, cek dulu sebelum kirim. Kemudian besar file hasil scan biasanya di atas 1 megabyte. Oke. Kira-kira seperti itu. Oh iya, masih hasil analisa itu terdiri dari 21 halaman. Ini yang versi terbaru. Kemudian ada video pembahasan cara membaca hasil karena ada beberapa istilah yang tidak umum. Jadi hasilnya seperti ini, saya sini lagi toh. Sebentar. Hasil analisanya itu 21 halaman ini ya. Ini yang versi terbaru. Oke, seperti ini. Cuma lebih dirapikan saja. Kemudian ada penambahan 2 hasil ini, Sinker sama Imaginator. Kemudian ada penambahan PLS, Personal Learning Style. Kemudian ada tambahan gambar, ini apa namanya? Diagram ya, diagram. Kemudian kira-kira cuma itu penambahannya, jadi enggak terlalu banyak penambahan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.